Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kalian lihat di layar sini, kalian pasti tahu kan ini game apa. Kalau kalian anak tahun 90-an pasti tahu kalau ini tuh game snack ya. Jadi dulu tuh setiap beli HP Nokia tuh pasti pengen main game ini gitu kan. Jadi kita sebagai player itu sebagai ulernya, terus kita makan-makan biar makin gede ulernya, terus kalau kita nabrak ekor atau nabrak tembok kita mati gitu kan, nanti kita gede-gedean skor kayak gitulah. Nah kurang lebih kalau kita coba main itu game kayak gini nih. Nah kayak gini, jadi kita sebagai ularnya kita bisa gerak kiri kanan atas bawah gitu kan, kita makan, nah badan kita nambah panjang gitu kan kalau makan. Nah selama ini kan kita biasanya main game ini tuh ya kita gerakin sendiri lah ya, capek gitu kan kalau main sendiri kayak gini. Nah gimana kalau misalnya kita bikin yang mainin game ini itu adalah komputer gitu. Jadi ada sebuah AI yang mainin game ini, ya biar dia bisa makan sendiri, gerak sendiri gitu kan, tanpa kita harus mainin gitu. Sepertinya menarik ya. eh Bagaimana cara membuatnya? Mari kita coba buatnya. Oke, untuk membuatnya di sini kita akan menggunakan sebuah library P5.js. Ini adalah library untuk ya buat having fun aja ya. Kita bisa menggambar, kita bisa bikin game lah intinya di sini. Jadi pertama kita mesti bikin game snacknya dulu kan. By the way, buat yang belum tahu ini tuh P5.js itu ada banyak serinya itu kan. Kayak processing untuk Python, terus untuk Java, untuk Android juga ada, untuk Raspberry juga ada gitu kan. Untuk yang P5.js ini dia menggunakan JavaScript ya. Jadi ini aplikasi kan berbasis browser nantinya gamenya. Langsung aja kita menuju ke halaman download. Kalian bisa buka di p5js.org gitu kan. Oke, di sini ada banyak pilihannya, mau yang full filenya, yang uncompressed, yang minnya atau yang CDN. Kita pakai yang CDN aja biar simple. Nih, yang paling bawah aja cari yang min aja lah biar ukuran filenya kecil. Kita buka text editor kita, langsung aja kita bikin karena ini web ya, berarti kita pakai index.html. Oke, pertama kita bikin tag HTML nya dulu. Oke, selanjutnya kita include si JS ini ya. Oke, dah. Proses instalasi P5.js nya sudah selesai, sangat simple ya, cuman segitu doang. Oke, selanjutnya kita bikin file JS untuk main programnya. Kita bikin main JS aja kali ya. Oke, di sini jangan lupa kita includekan dia is main.js, source main.js. Oke. Nah, di dalam P5.js itu terdapat dua buah method atau function yang wajib ada gitu. Yang pertama itu ada setup. Jadi setup ini gunanya itu sebelum gamenya dimulai apa saja sih variabel-variabel atau ya data-data yang perlu kita inisialisasi lah. Lalu selanjutnya ada function draw. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menggambar nantinya. Jadi fungsi itu akan dipanggil setiap framenya. Oke, kita akan bikin canvas ukurannya misalkan 500 kali 500. Lalu kita kasih warna backgroundnya misalkan warna hitam, jadi 0 gitu kan. Oke, udah jadi, tinggal kita buka saja filenya. Oke, ini dia file background kita udah jadi warna hitam. Jangan lupa kita bisa coba inspect elemen untuk cek siapa tahu ada error nantinya kan. Oke, selanjutnya setelah kita bikin ini, kita akan bikin apa ya, gambar kotak dulu deh, untuk gambar kotak biasa gitu kan. Kita bikin draw box gitu misalkan. Kita pengen gambar kotak di koordinat x, y. Jadi oke. Nah, jadi sistem koordinatnya gimana? Jadi misalkan di sini kita punya kotak yang tadi kan yang hitam. Nah, kita mesti bagi dia sama rata untuk ukuran satu gridnya ini. Jadi misalkan ini ada kotak ukurannya misalkan 4 kali 4 gitu kan. Ya walaupun ini panjangnya 500 gitu kan. Berarti kalau 500 bagi 4 kan satu boxnya ini berapa ya? 250 bagi 2 125 gitu kan. Cuman di sini kita akan buat agak sedikit lebih kecil. Kita bikin
cons untuk grid size nya dulu, misalkan 50. Nah berarti dari sini kita bisa dapatkan nilai maksimum untuk jumlah kolom dan barisnya ya. Jadi kita bisa buat let max call itu mat floor, kita harus bulatkan ke bawah. Jadi karena kolom berarti width kita bagi dengan grid size, lalu let max row berarti jumlah barisnya, mat floor di height kita bagi dengan grid size. Oke. Nah di sini kita udah dapat jumlah maksimum kolomnya dan barisnya. Kita cek juga nih. Nah jadi si x ini tuh jika si x itu tuh harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan, jadi negatif nggak boleh, dan si x itu harus lebih kecil daripada max kolom, lalu dan juga si y ini harus lebih besar sama dengan 0, dan si ini harus lebih kecil dari max row, seperti itu. Nah jika kondisi ini sudah terpenuhi baru kita bisa gambar kotak. Untuk bikin kotak itu metodenya rect. Nah seperti ini, lalu ada x, y, ini adalah koordinatnya, berarti x dikali dengan grid size, y dikali dengan grid size, lalu width dan height nya, width nya itu berarti grid size. Oke. Di sini kita akan coba bikin kotak draw box di koordinat 1,1 misalkan. Oke, kita coba set. Oke, ini dia di koordinat 1,1 kotaknya ada di sini. Kayaknya kotaknya terlalu besar ya, atau kanvasnya kita gedein aja kali ya. Jadi 800 kali 800 seperti ini. Kita coba set. Oke, sudah cukup gede lah ya kanvasnya, dan ya ini kotaknya ini kan jadi nanti jadi ularnya gitu. Jadi kita akan bisa gerak-gerakin kotaknya ini. Oke, untuk bikin ularnya kita buat file baru lagi, snake.js. Jangan lupa di include juga script snake.js. Nah di sini kita buat kelas aja kali ya, snake. Kita buat konstruktornya. Jadi snake itu dia punya body, punya badan. Nah badannya ini bentukannya array. Jadi kan badannya ada banyak kan. Misalkan kalau kita lihat di sini, misalkan ini kepalanya gitu, yang saya arsir ini kepalanya, ini badannya gitu. Jadi kan ini cuman array, posisinya x-nya doang kan. Untuk alat bantu kita bisa bikin sebuah kelas baru gitu. Kita buat vector js. Jadi ini sebuah kelas yang namanya vector, konstruktornya ada x, y, tinggal informasinya kita cuma nyimpan x sama y nya doang gitu. Nah kayak gini, jangan lupa jadi include kan vector.js. Oke. Nah di sini untuk badinya berarti badannya itu pertama kali misalkan di koordinat 1,1 gitu. Jadi kita bikin new vector 1,1. Nah lalu setelah kita punya badannya, oke, kita buat function draw dulu nih. Jadi function draw ini tuh gunanya untuk menggambarnya gitu kan. Jadi berarti this.body.for each, kita sebut box saja kali ya, draw box, dimana kita perlu box.x dan box.y seperti ini. Nah di main.js kita bikin ularnya, let snake sama dengan new snake. Lalu nah yang ini kita hapus saja, kita langsung aja snake.draw. Nah set. Oke, bisa ke gambar. Kalau misalkan kita coba koordinatnya 2,1 gimana, harusnya akan pindah satu kotak ke kanan dia. Oke, selanjutnya kita bikin kontrolnya. Jadi kita harus bisa gerakin si ularnya kan. Oke, untuk event event keyboard itu ada function key press, lalu if key code. Kalau key code nya itu left arrow,
berarti tanda panah ke kiri, berarti oke, kita mesti bikin metode change direction dulu. Oh, metode geraknya dulu deh kita bikin. Sebelum kita pindah-pindah arah, kita mesti bikin metode geraknya dulu. Jadi kita buat apa ya, move gitu. Berarti di sini ada property this direction. Direction di sini maksudnya arahnya. Jadi si ular ini lagi jalan ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, untuk mempermudah kita bisa buat direction.js const direction. Jadi kalau arahnya ke atas itu berarti x-nya diam, y-nya itu kurang 1 ya kan? Kan ke atas berarti y-nya naik gitu kan. Lalu kalau misalkan ke bawah, x-nya itu juga diam, y-nya yang nambah 1. Kalau misalkan ke kanan, berarti x-nya yang nambah 1, y-nya diam. Kalau ke kiri, berarti x-nya yang berkurang 1, y-nya diam. Nah, seperti ini. Oke, berarti oh ya, jangan lupa direction.js. Typo. Oke. Berarti di sini secara default kita pengen dia geraknya ke kanan deh. Berarti direction.right. Nah, bagaimana cara kita menggerakkannya? Oke, simple aja. Di sini kita ambil kepalanya dulu, kan yang geraknya kepala kan. Jadi let head, kepala itu kalau di dalam array ini dia itu pasti indeks pertama. Jadi this.body indeks yang ke 0 itu jadi kepala. Lalu selanjutnya kepalanya kita translasikan, berarti head itu sama dengan, kita buat vektor baru aja kali ya, new vector head.x, kita tambahkan dengan this.direction.x, lalu head.y kita tambahkan dengan this.direction.y. Nah terus oke, kepalanya udah geser nih. Sekarang kita mesti masukkan ke dalam array kepala ini. Nah, kalau kita pakai push, dia masuknya bakal di belakang. Nah, kita pengen kepala itu selalu indeks pertama. Jadi kita pakai unshift. Jadi this.body.unshift si head. Nah, lalu setelah kita unshift, kita pop dong yang belakang karena udah gerakan. Berarti this.body.pop. Oke. Seperti ini. Nah, di sini berarti sebelum kita digambar, kita mesti gerak dulu. Berarti snake.move dulu baru dia gerak. Kalau kita lihat di sini, set, cepet banget. Set. Nah. Oke, kita bisa perkecil frame rate-nya. Jadi frame rate-nya kita bikin 10 gitu misalkan, biar agak sedikit lambat. Nah, oke, menarik. Oke. Di sini kita cukup bikin untuk ganti arah, berarti kita cukup bikin metode change direction ya. Jadi sini direction, tinggal kita buka this.direction sama dengan direction. Oke. Di sini, nah kalau dia mencari ke kiri, berarti snake.change direction, kita buat direction.left. Lalu else if key code-nya itu adalah right arrow, berarti tanda panah ke kanan gitu. Snake.change direction.right. Lalu else if kalau key code-nya itu adalah atas, up arrow, berarti snake.change direction.up. Else if key code itu sama dengan down arrow, berarti snake.change direction down. Oke, kita coba set. Oke, ini kepala ularnya dong ya, belum ada badannya gitu. Oke, sungguh menarik. Oke, nice. Kita sudah bisa gerakin, cuman kalau udah lewat, nah bisa balik lagi dia. Nah, oke, sekarang kita bikin apa ya, agak panjang lah ularnya, jadi 3 kotak gitu. Nah, daripada kita bikin di sini kita tambahin arraynya satu-satu, mending kita bikin body length aja. Jadi this dot body
length kita sebut 3 aja. Jadi ini cuman kepalanya doang kita isi. Nah, nanti di sini kita cek dulu if this dot body dot length itu masih kurang dari this dot body length. Jadi kalau panjang array-nya ternyata masih kurang dari panjang badan yang seharusnya, maka tinggal kita masukin aja. Jadi kita bikin for aja kayak biasa, let i sama dengan 0, i kita masukin kurangnya berapa gitu, atau masukin satu-satu aja kali ya, masukin satu-satu aja. Jadi setiap diagram nambah satu, setiap diagram nambah satu gitu, jadi nggak langsung bejibun gitu. Jadi this dot body dot push, nah karena kita masukin di belakang kan, berarti push, kita push nah yang kita pushnya apa, yang kita push ini adalah yang kita badan yang paling terakhir gitu. Jadi yang kita pop tadi itulah yang kita push. So berarti kita bikin berapa ya, kita sebut tail aja kali ya. Jadi yang kita push adalah tail ini. Nah begitu. Sebenarnya kalau kita push head juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman nah itu jadinya dia langsung nambah jadi 3. Oke, ular kita cukup agresif ya. Kita coba kurangin frame rate nya dulu deh, jadi 8 misalkan. Oke, agak sedikit lambat lah ya, biar nggak terlalu cepet. Susah mainnya kalau cepet-cepet. Oke, nah selanjutnya kita akan bikin oke, ada sedikit bug nih. Jadi kalau misalkan kita gerakin set, nah terlalu cepat, ada satu kondisi lagi ya, kita nggak boleh gerakin sebaliknya gitu kan. Kalau kita ke kanan kita nggak boleh ke kiri, kalau kita ke kiri nggak boleh kanan, atas nggak boleh ke bawah. Oke, jadi ketika kita change direction, nah di sini itu ada kondisinya lagi. Jadi if this dot direction, kalau posisi kita saat ini itu adalah direction up dan si directionnya ini adalah direction down, berarti nggak boleh. Kita lanjutin lagi. Ini pakai done. Kita buat kondisi untuk lainnya. Kalau this dot direction, kalau arahnya dia sekarang down dan arah yang dituju adalah direction dot up, berarti nggak boleh. Kita bikin kondisi yang lainnya lagi. This dot, kalau dia sekarang lagi ngarah ke kiri, berarti dia nggak boleh ke kanan, direction right. Lalu kalau this dot directionnya itu adalah direction right, maka direction itu direction left. Nah kalau seperti ini kita return aja, jadi dia nggak boleh bergerak sebaliknya. Set, nah nggak boleh kan, set. Oke, sip. Oke. Nah kalau misalkan kita gerakin kayak tadi nih, bawah kiri, nah atas, bawah kanan, ntar kalau kita gerakinnya kecepatan, nah kayak gini, jadi sebelum dia menyelesaikan animasi beloknya, dia udah belok duluan gitu, kita ganti arah duluan gitu. Jadi kita bakal stop dia, nggak boleh belok dulu sampai animasi geraknya jadi selesai gitu. Jadi kita bisa sebut aja this can change direction, itu pertama true. Nah lalu di sini dia itu nggak boleh kalau this dot can change directionnya itu false. Nah di sini this dot can change directionnya jadi false. Nah ketika animasinya sudah selesai, this dot can change directionnya jadi true. Jadi ketika dia mau ganti arah itu sampai animasi, jadi di set false dulu nih flagnya, can change directionnya di false dulu. Baru di sini setelah dia selesaikan animasi geraknya set gitu kan, baru ini jadi true lagi, baru boleh gerak lagi dia gitu. Jadi kalau ini masih false, dia nggak boleh gerak, nggak boleh ganti arah gitu. Kita coba, nah nggak bisa kan ya. Oke, ular kita udah jadi nih. Mereka bikin game snack itu nggak terlalu susah-susah amat ya. Oke, selanjutnya kita bikin makanannya sekarang. Ya kita buat file baru,
food.js class food. Kita buat konstruktornya. Oke, nah dari konstruktor ini ntar kita include dulu script food.js. Oke, pertama di sini kita bikin metode generate kali ya, buat ngehasilin posisi yang baru secara acak gitu. Jadi pertama konstruktor ini bakal bentar sini deh, let max call, kita cari maksimum kolomnya. Jadi math.floor sebenarnya akan sama persis dengan ini, jadi kita kopas aja, males saya ngetik ulang-ulang. Oke, dah. Terus setelah itu kita generate yang baru, this.x itu sama dengan math.floor, terus kita math.random, kita kalikan dengan max call seperti ini. Jadi kita bikin posisinya secara acak gitu kan. Untuk yang y juga ini jadinya max row, lalu ya udah gitu dong. Di sini kita buat fungsi draw-nya, jadi tinggal draw box itu this.x this.y. Oh ya, btw kita mesti ganti warnanya ya. Kan buah apa makanannya ini masih warna putih dia, jadi kita pakai metode fill warna merah aja, RGB, R nya 255 jadi merah. Oke, di sini kita tinggal panggil fungsi this.generate, sesimpel itu. Oke, dari snack kita bikin this.food itu sama dengan new food. Lalu oke, di sini kita mesti bikin is hit. Ntar. Oke, di draw ini kita bikin gini deh, this.food.draw. Kita cek dulu udah bener belum. Woi, ularnya jadi berubah warnanya. Di sini deh, fill 255 jadi putih. Oke. Cuman kita masih, ketika kita nabrak makanannya ya panjang kita masih nggak nambah ya, jadi kita mesti buat kondisi kalau kita nabrak makanannya. Jadi kita buat di sini kali ya, is hit food. Jadi kalau kita nabrak makanannya, ya simpelnya sih if this.x itu sama dengan this.food.x dan this.y itu sama, sorry, kita ambil kepalanya dulu dong. Let head this.body yang ke 0 ya, kita ambil kepalanya. Lalu kalau x nya si kepala sama dengan x nya si y, si food, si makanan. Kalau head y nya si head itu sama dengan y nya si food, baru kita bisa bilang ini dia hit. Kita return aja langsung ya. Nah, di move ini kita bisa bikin di sini kali ya. Jadi if this dot is hit food, berarti this dot body length, jadi panjang badannya bakal nambah 1 kan, plus aja lah. Oke, selesai. Oh ya, setelah panjang badannya nambah, ini makanannya kita generate lagi, jadi this dot food dot generate, jadi biar dia pindah posisi gitu. Oke, kita coba. Set, wih mantap. Set. Oke. Set. Oke. Ya secara oke. Ya secara rules sih udah bisa ya. Bentar, hilang. Ya secara rules game kita udah jadi sebenarnya. Cuman masih ada satu rules yang belum lah. Yang gimana game overnya, ini kan game nggak bisa, masih belum bisa game over ya. Jadi dia itu akan game over kalau nabrak badan atau dia nabrak tembok kan. Oh, ada satu permasalahan lagi, kalau misalkan dia
nah tuh kayak gitu tuh, ngegenerate makanannya itu bisa di badannya sendiri kan. Jadi untuk food generate ini kita mesti cek dulu. Jadi while apa ya, this dot, kita mesti ngambil head lagi. Oh, head udah ada di atas. This dot food dot x itu sama dengan head dot x. Sorry, nah ini dan this dot food dot y itu enggak sama dengan, oh sorry, while kalau dia sama ya, kalau dia sama maka kita akan generate baru lagi this dot food dot generate ya. Oke, kita coba. Ih, susah banget. Oke, 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 oke. Ya sepertinya nggak akan ke generate di badan dia lagi lah ya. Oke, nah sekarang kita bikin kondisi buat si ular ini matinya. Oke, is hit wall. Kalau dia nabrak tembok ya, kita ambil headnya lagi, this dot body index yang ke 0, lalu kita tinggal return head dot x itu kalau kurang dari 0, atau head dot x itu lebih besar sama dengan wah, kita harus tahu jumlah kolomnya juga ya. Ya, kita kopas lagi ini aja. Oke, nah si x nya ini nggak boleh lebih dari max call, atau head dot y itu nggak boleh kurang dari, ya nggak boleh kurang dari 0, atau head dot y itu nggak boleh lebih besar sama dengan dari max row. Oke, kita coba implementasikan. If this dot is hit wall, kalau dia nabrak tembok, kita buat alert aja lah, die. Sesimpel itu. Coba dot die. Kita coba lagi, atas die. Kita coba ke kiri, set die. Kita coba ke bawah, set die. Oke, kita coba di pojokan coba. Oke, nah sekarang kalau dia nabrak badan berarti is hit body ya. Kita ambil headnya dulu dong, let head itu sama dengan this dot body yang ke 0, lalu kita tinggal buat for aja, let i sama dengan, nah kita mulainya dari 1, jangan dari 0 karena 0 nya kan udah kepake kan. I kurang dari this dot body, nah jangan pakai body length tapi pakai body dot length biar lebih secure gitu. Jadi kita memastikan bahwa kita sepanjang bodinya bukan body lengthnya, karena nanti takutnya body length kan bisa lebih panjang daripada panjang badinya kan. Lalu i plus plus, di sini kita cek aja ya biasa, if head dot x itu sama dengan this dot body index ke i dot x, dan this dot head dot y itu sama dengan this dot body index ke i dot y. Berarti kalau hal ini terpenuhi berarti true, kalau enggak return false ya, sesimpel ini. Atau this dot is hit body, oh sorry salah, bukan di sini tapi di sini. Oke, wait, apa ini, read property y undefined line 51 body, wait, oh kok this head nggak ada this head. Oke, ntar kita perpanjang badan kita dulu aja, makan dulu, set, masih bisa hidup, mati. Ntar biar cepet deh, ini jadi 10. Oke,
Ya, nabraknya gua laksana. Entar. Jadiin 20 deh, biar banyak. Ngeselin juga ya. Panjang nih, panjang. Set, mati. Oke. Set, mati. Oke, nice. Set. Lah, yang kayak gituan. Kayaknya dia balapanan gitu kali ya. Ya. Tapi oke, part pertama kita udah jadi ya. Jadi ular kita udah jadi, udah bisa makan, udah bisa gerak. Jadi part selanjutnya kita akan bikin AI-nya. Jadi si ular ini akan main sendiri, makan makanannya sendiri sampai sejauh mana lah dia bisa gitu kan. Oke, terima kasih.